selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bagus, bagus, bagus. Asik, asik, asik. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Mari kita memuliakan Tuhan dengan pujian berkata, Aku ada sebab anugerah. Ibadah kami sehingga dari awal sampai selesainya kami diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami semua dan berkati adik-adik kami yang ibadah di rumah Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Amin adik-adik. Nah, pagi hari ini kita angkat pujian berkata, Aku anak raja dan engkau anak raja. Haleluya.
Mari kita ganti pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Tenangkan hati dan pikiran kita supaya kita dapat diberkati lewat firman Tuhan yang sebentar kita dengar. Mari kita angkat pujian yang berkata, kemanakah aku dapat pergi? Yang suci kau sayang.
Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami sudah naikkan Tuhan semuanya menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Bapak yang baik, tiba saatnya kami akan diisi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan guru sekolah minggu-Mu yang kami akan firman-Mu Bapak, Kau pakai dia untuk memberikan yang terbaik, menyampaikan dan menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu Bapak yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan Bapak hati kami Bapak untuk terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Nah adik-adik, kita harus bersyukur bahwa kita masih bisa beribadah meskipun dalam keadaan online. Kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu. Kita juga dapat berkumpul kembali, beribadah kembali secara offline. Nah adik-adik, pada hari ini kakak mau bercerita tentang tetaplah berdoa. Nah adik-adik, kakak mau perlihatkan satu gambar di sini. Nah, siapakah dia? Iya adik-adik, dia adalah seorang Daniel yang berada di Gua Singa. Nah adik-adik pastinya sudah tahu cerita tentang Daniel yang di Gua Singa ini. Nah adik-adik, kakak mau ceritakan ulang bagaimana Daniel ini bisa masuk ke dalam Gua Singa. Nah adik-adik, pada waktu itu, pada zaman pemerintahan Raja Darius, orang Media, Daniel adalah petinggi kerajaan adik-adik. Nah dia termasuk salah satu dari 3 petinggi. Dia juga raja bertujuan untuk mengangkat dia untuk menjadi penguasa di kekuasaan itu. Nah, di dalam kerajaan itu. Tetapi petinggi yang lain tidak suka kepada dia. Makanya petinggi-petinggi itu mencari alasan bagaimana supaya Daniel ini kena hukuman, supaya dipidana. Pada saat itu petinggi-petinggi mencari alasan dan tidak menemukan satu alasan pun, karena Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, selalu memuji Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Nah adik-adik, saat itu petinggi ini berbicara kepada raja. Dikatakan datanglah, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Dan saat itu petinggi datang kepada raja berbicara, buatlah peraturan bahwa tidak ada satu orang pun dalam 1 bulan ini ataupun 30 hari ini yang berdoa kepada dewa ataupun kepada manusia ataupun Allah lain, hanya berbicara kepada raja saja. Dibuatlah peraturan itu oleh raja dan ditandatangani. Pada saat itu Daniel masih melakukan kegiatannya adik-adik. Dia selalu berdoa, dalam 1 hari itu 3 kali berdoa. Dia selalu sujud kepada Tuhan, dia selalu memuji Tuhan sebelum berdoa. Nah adik-adik, ketika Daniel mendengarkan itu, apakah Daniel takut? Enggak adik-adik. Daniel tetap melakukan, dia tetap berdoa, dia tetap memuji Tuhan, dia tetap sujud menyembah Tuhan. Dan akhirnya para petinggi-petinggi itu menemukan suatu kesalahan pada Daniel, yaitu cara berdoanya, beribadahnya, dan diketahuilah oleh petinggi-petinggi itu. Maka datanglah petinggi itu kepada raja kembali. Bukankah raja sudah membuat peraturan bahwa tidak ada orang yang akan berdoa kepada Allah atau kepada dewa dalam 30 hari ini, katanya. Kata raja itu, ya benar. Maka orang yang melanggar itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Pada waktu itu petinggi bilang, Daniel melakukannya, dan Daniel masih berdoa kepada Tuhannya. Akhirnya raja menjadi sedih mendengarkan berita itu. Dan Daniel ditangkap karena memang ketahuan bahwa Daniel sedang berdoa. Nah, saat ditangkap, Daniel tetap berserah kepada Tuhan adik-adik. Daniel tetap berdoa, Daniel tetap
tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, waktu itu pada saat itu juga dibawalah Daniel bersama orang-orang petinggi-petinggi, bersama raja, dibawa dan dimasukkan ke dalam gua singa adik-adik. Nah, pada di dalam gua singa, pada saat di dalam gua singa, Daniel dimakan nggak tuh sama singa-singa yang kelaparan, yang wah ada makanan lezat nih. Ya, enggak, Daniel nggak dimakan karena Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga singa itu tidak mengapa-apakan Daniel, dan Daniel tetap tidak kurang suatu apapun dari dalam dirinya. Nah, adik-adik, pada pagi hari raja berteriak, "Daniel, apakah Tuhan menolongmu?" katanya. Lalu Daniel menjawab, "Ya, raja, saya tetap hidup. Tuhan tetap menolong saya. Tuhan menyertai saya." Nah, saat itu juga Daniel dikeluarkan oleh raja dan dia diangkat sebagai penguasa juga di kerajaan itu. Nah, adik-adik, dalam cerita Daniel ini kita tahu bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, minta sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 13. Oh ya adik-adik, tadi cerita Daniel bisa adik-adik baca di Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nanti adik-adik baca-baca ya di rumah untuk melihat cerita Daniel ini seperti apa sih gitu. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Oke, amin. Nah, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan cara berdoa kepada murid-muridnya. Ini Yesus katakan, kita mau cari tahu bagaimana sih yang Tuhan ajarkan sama kita cara berdoanya. Di ayat 9, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ada satu poin adik-adik, dikuduskanlah namamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya Tuhan itu kita memuji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan, dikuduskanlah namamu, Bapa yang baik, Bapa yang besar, Bapa yang berkuasa. Kemudian yang kedua adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, di sini kita diajarkan untuk berserah kepada kehendak Tuhan. Lalu kemudian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ini doa permohonan. Doa permohonan itu bisa aja misalnya kita lagi mau ulangan. Tuhan beri kepandaian biar saya bisa ulangan. Saya udah belajar supaya tidak lupa. Kadang-kadang kita belajar terus lupa gitu kan. Itu doa permohonan. Apapun, pokoknya kita bicarakan sama Tuhan. Kemudian ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mohon pengampunan dan mohon perlindungan sama Tuhan. Lalu dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini adalah pengakuan iman kita bahwa Tuhan itu adalah yang berkuasa di atas hidup kita. Tuhan yang memiliki kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, di situ adalah gimana kita bisa berdoa sama Tuhan. Pada intinya, berdoa adalah cara kita berbicara sama Tuhan. Cara kita menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kita. Kalau adik-adik misalnya ingin sesuatu hal yang adik-adik ingin, misalnya aku pengen punya handphone. Jadi adik-adik minta sama
papa, mama kan pasti, "Papa, aku pengen handphone," gitu kan. Tapi saat adik-adik memerlukan itu pasti papa mama kasih. Pasti papa mama langsung belikan jika itu memang diperlukan. Misalnya adik-adik kan perlu untuk belajar online, jadi adik-adik dikasih handphone. Tetapi ketika adik-adik minta, "Saya pengen belikan mobil," nah nggak mungkin kan adik-adik, papa nggak mungkin ngasih adik-adik mobil, sedangkan adik-adik aja belum bisa naik mobil gitu kan. Nah itu adik-adik, jadi ketika kita minta sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan apa menjadi keinginan kita, mungkin Tuhan nggak langsung jawab. Pasti Tuhan kasih, mungkin kalau itu suatu kebutuhan untuk adik-adik, pasti Tuhan kasih. Tetapi Tuhan juga akan bilang, "Ini belum cocok untuk kamu. Kamu bakalan dapat ini besok atau lusa atau minggu depan, tahun depan, bahkan tahun-tahun berikutnya." Tapi satu yang jadi pertimbangan kita nggak boleh lepas dari doa, kita nggak boleh menyerah. Tuhan nggak mau jawab doaku. Nggak boleh adik-adik, kita harus tetap berdoa sama Tuhan. Nah itu cerita firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Jadi untuk adik-adik semua, apalagi di masa pandemi ini kan punya banyak waktu, jangan selalu main game. Salah satunya adalah kita untuk berdoa, luangkan waktu. Mungkin berdoa itu bisa di mana aja dan kapan aja. Waktu kita sedih, waktu kita senang, bahkan waktu kita kecewa, kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan, kita minta perlindungan dari Tuhan. Nah adik-adik, itulah firman Tuhan pada hari ini. Kakak akan membuat suatu kegiatan di rumah. Nanti adik-adik siapkan satu kertas seperti ini. Kertas boleh kertas apa aja, boleh berwarna, boleh enggak. Nah adik-adik, setelah itu adik-adik siapkan gunting juga. Nanti ditempel ya, tangannya ditempel, tangannya ditempel gini, dijiplak. Setelah itu tapi di telunjuk sama di jempolnya itu nggak boleh digunting. Jadi nanti yang digunting yang di sebelah sininya aja, sini sama yang lainnya. Oke? Nah setelah itu jadilah seperti ini. Adik-adik nanti dibantu papa mamanya ya buatnya ya. Seperti ini. Nah setelah seperti ini, nanti adik-adik tulis di dalamnya. Di dalam ini saya akan berdoa untuk siapa? Papa, mama, adik kakak, teman. Tapi tulis kalau teman siapa namanya. Terus jangan lupa juga untuk berdoa untuk diri sendiri. Nah adik-adik, nah setelah itu kakak juga udah punya yang jadi. Nanti jadinya seperti ini. Nah adik-adik, di sini ada permohonan doa. Aku akan berdoa untuk siapa? Dan di sampingnya ada ayat yang kakak tulis di Matius 6 ayat 9 sampai 13. Jadi di sini ada poin-poinnya juga. Jadi kita bakalan ingat terus kalau kita berdoa tuh seperti apa. Kita nggak perlu menghafal adik-adik. Kita perlu ungkapin aja apa sih yang menjadi isi hati kita. Oke adik-adik. Oke. Nah ini adalah PR adik-adik di rumah, dan jangan lupa difoto dan diupload ke grup. Sekian firman kita pada pagi hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan di sepanjang hari-hari kami Bapak. Engkau boleh menyertai kami Tuhan, Engkau boleh melindungi kami Bapak. Terima kasih Bapak, ajar kami Tuhan anak-anak sekolah minggu Bapak, supaya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau. Juga Bapak kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, pekerjaan bahkan usahanya Bapak Engkau memberkati. Juga Bapak kakak adik kami Tuhan yang mungkin bekerja sekolah Bapak Engkau memberkati Tuhan dimanapun mereka berada Bapak. Juga Bapak untuk sekolah kami Tuhan, meskipun sekarang dalam online Bapak Engkau berkati Tuhan, Engkau memberi kepandaian untuk kami Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya Tuhan Engkau tanamkan Tuhan firman-Mu Tuhan di dalam hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat selalu Tuhan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.